Palestina sangat terbatas, maka pada hari ini seluruh bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya bangsa-bangsa yang mayoriti kaum muslimin, tapi bangsa-bangsa yang minoritas pun di Eropa, Amerika sekarang seluruhnya membela bangsa Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itulah doa kita yang terus-menerus membela bangsa Palestina, berdoa kepada Allah supaya Allah dengan kemahakuasaannya segera membebaskan bangsa Palestina. Amin. Amin. Segera membebaskan Al-Aqsa. Amin. Amin Allah. Segera membebaskan Baitul Maqdis. Amin. Amin. Segera menghancurkan Israel. Amin. Amin. Itulah doa kita. Jihad pertama jihad doa. Jihad yang kedua adalah jihad yang tidak kalah pentingnya. Jihad yang hanya dengan gerakan jari-jari ternyata tentara Israel menjadi stres ketakutan. Itulah jihad sosmed namanya. Betul? Siap jihad sosmed? Siap. Tidak ada hari yang melewati kita kecuali hari-hari tersebut sudah menggerakkan jari-jari kita untuk menyerang bangsa Israel dengan kata-kata yang mungkin kita lakukan. Selain dengan doa, dengan kata-kata yang kita bisa lakukan, dengan jari-jari kita lakukan, betul? Setuju? Mudah-mudahan jari-jari kita jadi saksi di hari akhirat nanti. Dengan jari-jari inilah kita membela bangsa Palestina. Silahkan dengan bahasa apapun bebas. Yang bisa bahasa Ibrani bagus, karena langsung menohok jiwa-jiwa bangsa Israel yang sedang melemah, yang sedang hancur jiwa mereka. Dihancurkan lagi dengan jihad sosmed menggunakan bahasa Ibrani, itu paling bagus. Atau mereka selama ini bergaul dengan masyarakat Palestina, bahasa Arab pun mereka bisa. Silahkan jihad sosmed dengan bahasa Arab, boleh silahkan. Yang mampu berbahasa Arab, silahkan hadirkan kata-kata yang kata-kata tersebut sebahagiannya mendoakan bangsa Palestina, sebahagiannya tentu menyerang orang-orang Israel, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menghancurkan bangsa Israel dengan bahasa Arab. Jihad sosmed. Atau pakai bahasa Inggris. Siap? Nampaknya wajah-wajahnya lebih mampu berbahasa Inggris daripada bahasa Arab ya. Betul? Kelihatannya of course katanya betul. Atau saya lihat di Julid Fisabilillah, saya lihat di Brigade Hasan bin Sabit, ternyata ada juga anak-anak Jawa Barat yang menyerang tentara Israel dengan bahasa Sunda luar biasa. Amin. Saya baca, siap waing hati-hati di kadek sia gitu. Itulah jihad sosmed pakai bahasa Sun. Silahkan jihad sosmed pakai Ibri atau pakai bahasa Ibrani boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, termasuk bahasa Sunda, apalagi bahasa Indonesia silahkan. Itu jihad yang kedua ya. Jihad yang ketiga, mari kita dorong pemerintah kita untuk berjihad secara diplomasi. Jihad secara alhamdulillah Menlu kita, siapa Menlu kita? Ibu Retno, luar biasa. Dia gagah berdiri di mimbar Dewan Keamanan PBB. Dia gagah berdiri, gagah jelita katanya. Gagah jelita berdiri di mimbar Dewan Umum PBB. Kemudian menyatakan sikap bangsa Indonesia dengan lantang mereka mengatakan, kami mengutuk bangsa Israel yang dengan biadab melakukan genosida di Gaza, di Palestina, dan tidak ada penyelesaian kecuali kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Ini amanat nurani bangsa Indonesia yang termaktub dalam konstitusi bangsa Indonesia. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, betul? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah bunyi konstitusi kita yang insya Allah kita punya konsensus bahwa pembukaan Undang-Undang 45 tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh dirubah, betul? Dengan demikian tidak ada celah sedikit pun untuk antek-antek Israel di Indonesia yang ingin menormalisasi dengan bangsa Israel, karena Israel tidak ada di Palestina. Yang ada di Palestina hanyalah bangsa Palestina, betul? 3 jihad diplomasi ya. Yang keempat, jihad bil amwal. Jihad bil amwal.
Tadi sudah diserukan oleh panitia, silahkan siapapun yang memiliki harta, berapapun harta banyaknya, infakkan untuk jihad fisabilillah di Palestina. Insya Allah urusan infak di jalan Allah bukan pengurangan materi, tapi dia adalah penambahan materi. Barang siapa yang ingin ditambah rezekinya, silakan banyak-banyak infak untuk bangsa Palestina. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang keempat ya. Tadi berapa? 5, 4? 5. Yang kelima, jihad boykot. Siap boykot? Siap. Siap boykot? Siap. Siap boykot McDonald? Siap. Siap. Starbucks siap. Siap. Lain-lain siap. Siap. Kita pakai kopi batu, kopi Jawa Barat ngeunah, alhamdulillah. Betul? Betul. Buntang. Gunung Buntang ya. Arabica Jawa Barat paling enak, luar biasa. Hadirin sekalian, jihad boykot sangat luar biasa. Kerugian sudah ratusan triliun bagi perusahaan multinasional gara-gara jihad boykot dari bangsa-bangsa di dunia terhadap produk-produk Israel dan produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Setuju jihad boykot? Setuju? Setuju. 1, jihad doa. Setuju? Setuju. 2, jihad sosmed. Setuju? Setuju. 3, jihad diplomasi. Setuju? Setuju. 4, jihad harta. Setuju? Setuju. 5, jihad boykot. Setuju? Setuju. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, hari-hari ini hari-hari yang sudah mendekat kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Amin ya Allah. Bangsa-bangsa di dunia sepakat semuanya. Meskipun Biden pro Israel, tapi masyarakat Amerika, tidak saja masyarakat Muslimnya, termasuk masyarakat Kristennya, termasuk masyarakat Yahudi di Amerika, semuanya pro Palestina. Ya, kalau saya sebut Palestina, free Palestina ya. Biar direkam, biar kedengaran sama orang-orang Israel ya. Kalau merdeka, khawatir tidak ngerti mereka. Ya, Palestina. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Israel. Go to hell. Israel. Go to hell. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, terakhir. Maksudnya kata-kata yang terakhir ini, karena tadi jatahnya 2 menit ya. 2 menit jatahnya, sudah 5 menit ini. Sudah pelanggaran yang baik ini. Semangat. Ya. Hadirin sekalian, hari-hari ini mulai kemarin Israel sedang disidangkan di Mahkamah Internasional. Lepas dari persoalan hasil hukuman Mahkamah Internasional dianggap nggak dianggap oleh PBB, lain cerita. Tapi yang jelas Mahkamah Internasional sudah bekerja dengan baik. Insya Allah hasilnya adalah akan menghukum Israel, akan menghukum Netanyahu, akan menghukum Biden sebagai penjahat kemanusiaan, sebagai penjahat perang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kata-kata yang baik dari masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat yang kebanyakannya masyarakat Kristen, tapi mereka pernah menjadi korban rasialisme. Mereka menjadi korban ketidakadilan beratus-ratus tahun di Afrika Selatan. Oleh karena itu, korban ketidakadilan, mereka bangkit untuk membela ketidakadilan, itu membela bangsa Palestina. Bukan negeri dengan mayoritas Muslim, tapi dialah negeri yang paling kokoh, berdiri dengan tegak dan berani, membawa Israel ke meja hijau Mahkamah Internasional. Allahu Akbar. Ada kata-kata yang baik dari bangsa Afrika Selatan. Apa kata mereka? Kata mereka, kami Afrika Selatan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan penuh sampai Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Allahu Akbar. Kami masyarakat, kami rakyat Afrika Selatan tidak akan merasakan kemerdekaan secara penuh sampai kami bisa melihat bangsa Palestina merdeka. Allahu Akbar. Itulah kata-kata dengan terjemahan bebas dari bangsa Afrika Selatan yang diucapkan oleh Menteri Keadilan Afrika Selatan. Kulitnya hitam legam, tapi berani luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir, kita juga tidak kalah, sebab Bung Karno pernah mengatakan dengan tegas. Bung Karno menolak Israel berkali-kali. Tahun 58 menolak Israel karena satu, tim dengan
sepak bola, begitu ya? Satu grup di babak Piala Dunia. Tahun 55 Soekarno tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. Tahun 62 Soekarno pun tidak mengundang Israel untuk hadir di SEA Games 62 di Jakarta. Beliau berkata, ini Bapak bangsa berkata, apa kata-katanya? Kata Bung Karno, sepanjang kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka kami bangsa Indonesia akan berdiri tegak untuk melawan bangsa Israel. Allahu Akbar. Palestina, free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Israel, go to hell. Israel, go to hell. Israel, go to hell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.